Halo, assalamualaikum teman-temanku semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya teman-teman ya. Biasa ya, di sini ketemu Bu Pesek. Dan hari ini gak ada orang, majikan saya ke Taichung. Ke Taichung itu ngantri anaknya, boyongan. Maksudnya anaknya perempuan itu kerja dan di sana ngekos di Taichung, karena di sini Changhua ya. Di sana ngekos di Taichung karena kerjanya di Taichung ya teman-teman ya. Jadi yang mungkin yang makan siang cuma majikan saya yang cowok. Tapi kalau saya nggak masak siang ini, nanti malam saya jatah ada masak. Tapi kalau saya siang ini masak banyak, nanti malamnya saya nggak masak. Pinter kan? Pinter apa Lici? Wes peot ya Allah, nyamuk. Karena kemarin yang bagus-bagus itu tak kasihin orang ya teman-teman. Kakak iparnya majikan saya itu apa namanya datang, dia dari Taichung, rumahnya Taichung juga. Nah, majikan saya perempuan udah menyiapkan ini apa namanya daging babi ya, maksudnya semur babi. Ini saya mau manasinnya sedikit saja ya teman-teman. Teman-teman, hari ini saya mau sedikit cerita ya. Hari ini nggak ada orang dan majikan saya yang cowok itu nggak kesini ya. Maksudnya kesini mungkin agak siang ya teman-teman, karena di sana ada tamu, ada sales ya. Jadi nggak ada yang ganggu hari ini. Awal kesini saya itu 3 tahun itu nggak pegang HP sama sekali ya teman-teman. Pegang HP saat mau pulang. Nah, juga nggak boleh keluar sendiri kemanapun saya diantarin. Bahkan pulang ke sini sampai kandang itu saya diantarin majikan ya, digoncengin sama majikan. Nah, diantar maksudnya ke sini dibawa, ke kandang dibawa lagi gitu. Pokoknya ya kayak saya yang bos aja ya, dianterin mau kemana. Kalau ke pasar nggak boleh hari Sabtu Minggu, karena kalau hari Sabtu Minggu itu banyak anak Indonesia ya, dan saya nggak boleh ketemu dengan anak Indonesia waktu itu ya. Saya ikhlas menjalanin saja ya, maksudnya ya tak jalanin. Ya udahlah, saya nggak mikir apa-apa, juga nggak tahu yang namanya sosmed itu, nggak tahu yang namanya Facebook itu juga nggak tahu ya teman-teman. Dan di sini tuh makannya bareng dengan majikan ya, bareng dengan majikan, bareng dengan anaknya. Dulu masih sekolah itu di rumah sini itu makan semua, makan bareng ya. Siang makan bareng, malam makan bareng ya. Nah, dulu saya tuh gemuk banget ya teman-teman ya. Nah, habis itu setiap ngambil nasinya banyak gitu ya. Diliatin, terus dikomplain sama anaknya, ih nih sehentoy, maksudnya kamu makannya banyak banget, nggak takut gemuk gitu. Terus saya nggak jawab, cuma maksudnya batin saya itu nangis. Ya Allah, aku punya, maksudnya aku kerja pakai tenaga saya di kandang ya waktu itu, yang ngeruin telepon lah ya, apalah gitu ya teman-teman. Setiap makan itu digituin, kamu makannya banyak banget gitu ya. Itu anaknya yang ngomong, maksudnya ya mungkin heran ya melihat saya makannya banyak, itu heran. Sebenarnya nggak apa-apa mungkin, cuma kamu nggak takut gemuk gitu. Kamu kalau misalnya gemuk kamu nggak cantik loh gitu. Nggak tahu orangnya pelit, perhitungan atau heran, saya nggak tahu. Intinya saya bodoh amat, dan intinya ya kupengku tak budek-budekin intinya ya. Dan mata saya tuh tak, ya mohon maaf ya, maksudnya tak picek-picekin lah gitu, biar saya tuh nggak bisa mendengar kata-kata maksudnya buliannya orang-orang jelek. Terus
nggak pernah melihat orang-orang yang selalu membuli saya. Pokoknya intinya saya semangat saja gitu ya. Nah, habis gitu makannya itu sisa ya teman-teman. Kenapa makannya sisa? Sebenarnya makannya bareng, cuma udah tak siapin sendok di atas piring ya. Mereka itu ngambilnya pakai sumpit, dan sumpitnya itu udah dimasukin ke mulut. Dan saya itu kalau misalnya ngambil sayur udah bekas itu saya nggak bisa gitu loh, maksudnya udah dari mulutnya orang dimasukin lagi itu pengen muntah gitu loh ya. Terus dalam hati saya, ya Allah kok begini banget. Terus di sisi lain saya ngelihat anak saya ya, maksudnya bayangan anak saya itu ada, ya Allah kalau saya nggak bertahan seperti ini saya nggak akan sukses, saya bilang gitu. Terus iya, sampai bertahan 3 tahun itu ya teman-teman, bertahan 3 tahun. Nah habis gitu makannya daging babi ya teman-teman ya. Semua sayur itu ada daging babinya, ya Allah dalam hati saya. Terus tapi batinku tuh nangis, dalam hatiku tuh, ya Allah ampun ya hambamu ini ya Allah. Saya sampai nangis gitu, setiap makan itu saya nangis ya teman-teman. Saya nggak bisa beli makan, nggak bisa keluar rumah. Saya loh keluar rumah jemur di samping rumah itu ditanyain, kamu dari mana gitu. Itu 3 tahun di sini itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah selepas itu saya masih, pokoknya intinya majikan saya baik ya, baiknya sih baik, cuma saya nggak boleh keluar karena majikan saya takutnya itu apa, takutnya itu saya terpengaruh dengan orang-orang sekitar sini, karena yang dulunya itu nggak betah di sini karena pengaruh orang lain gitu ya. Nah saya juga ada baiknya juga ya, saya nggak bisa keluar. Intinya itu tak ambil hikmahnya saja ya teman-teman ya. Saya pokoknya intinya ikhlas, menjalani dengan sabar, ikhlas terus. Cuma di dalam 3 tahun itu pikiran saya udah nggak enak sekali ya teman-teman. Dan setiap saya gajian saya kumpulin karena udah banyak gitu ya, udah 3 bulan 4 bulan saya kirimin bukan ke orang tua saya, bukan, saya nggak boleh telepon ke orang tua saya, itu saya nggak boleh ya teman-teman. Dulu itu dengan mantan suami saya itu nggak boleh. Nah jadi saya nggak pernah ngasih kabar ke orang tua saya itu. Dan mungkin juga itu ya tamparan buat saya, maksudnya saya melupakan orang tua. Sebenarnya saya bukan melupakan orang tua ya teman-teman ya, cuma saya takut dengan mantan suami saya dulu kan masih jadi suami saya ya. Nah uangnya itu tak kirimin ke mertua saya karena anak saya ada di sana. Nah katanya mau dibikinin rumah ya. Nah udah itu saya kirimin. Nah dulu itu kursnya masih 250 ya teman-teman, masih 250 ya. Nah saya itu kirim 21 juta sekali itu aku pernah kirim 21 juta. Itu saya bangga banget ya teman-teman, karena itu 21 juta itu saya ngumpulinnya itu 5 bulan kalau nggak salah ya. Padahal itu saya nggak pernah beli apa-apa teman-teman, uangnya cuma potongan agent saja ya waktu itu. Nah saya telepon, intinya uangnya udah sampai, tolong dilihat totalnya 21 juta. Nah yang bikin saya nangis lagi itu apa, cuma segitu ya, itu ya Allah dalam hati saya. Dan saya bilang apa, iya maafin aku ya, aku nggak bisa kirim banyak karena gaji saya cuma sekian, saya bilang. Padahal di sini mereka nggak pernah tahu ya, tiap hari saya makan makanan sisa, tiap hari saya
makan daging babi itu ya, campur dia. Ya sebenarnya saya nggak ikut langsung makan dagingnya itu, enggak, cuma kan itu udah kecampur gitu ya. Tapi saya bisa sholat teman-teman ya, karena saya tempatnya kan berbeda gitu ya. Nah di setiap sujud saya tuh saya berdoa, ya Allah keluarkanlah saya dari lingkungan seperti ini, maksudnya dari keadaan seperti ini, ubahlah saya pengen dekat dengan ya Allah. Nah jika udah gitu saya ke orang-orang, mantan suami saya kan nggak ngebolehin saya tambah kontrak ya, tapi saya masih tambah kontrak karena perasaan saya udah, batin saya udah, intinya udah gak enak banget ya. Akhirnya saya sambung kontrak lagi, dan saya di sini balik lagi. Saya 2 bulan di rumah, saya balik lagi ke sini. Alhamdulillah banget ya, dengan begitu suasananya itu berbeda ya teman-teman. Saya udah bisa pegang HP, saya bisa ngubungin orang tua saya, dan makan ya saya udah bisa nyisain sendiri. Dulu itu nggak boleh ya, jadi saya makan itu waktu itu walaupun bareng, tapi saya ambil duluan sebelum ada daging babinya itu masuk ya teman-teman ya. Dan saya intinya udah alhamdulillah banget, berlahan-lahan kehidupan saya di sini berubah gitu ya. Dan sampai sekarang ya mungkin ini semua hikmahnya. Sekarang saya bisa bebas, dan kebebasan ini adalah ujian saya ya. Kalau pengen tahu itu 3 tahun itu kayak di penjara ya teman-teman, dan tiap hari makan daging babi, makan makanan sisa-sisanya orang majikan itu ya. Semoga yang baru datang ke sini dapat majikan yang lebih baik ya, tapi siapin hati kita, maksudnya siapin hati untuk selalu bersabar ya. Cukup sekian, ngomong nggak ada orang, saya cerita awal mula saya kesini bagaimana. Apakah langsung enak seperti sekarang? Tidak, saya melewati jurang-jurang, ibaratnya melewati duri-duri yang nggak pernah ada yang tahu teman-teman, bahkan orang tua saya nggak pernah tahu itu, karena saya nggak pernah cerita ya. Dan suatu saat ini video saya, kalau anak saya besar akan melihat ini perjalanan hidup saya di awal tahun 2011 sampai 2014 gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.